Lagi ramai diperbincangkan kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang dimana mengharuskan laki-laki untuk ber-KB. Saya di sini menganggap hal tersebut adalah kebijakan yang sama saja seperti kebijakan-kebijakan yang sebelumnya, yang dimana dianjurkan kepada seluruh masyarakat untuk ber-KB, untuk mengontrol angka kelahiran di Indonesia. Melihat proyeksi jumlah kelahiran dari tahun 2015 sampai hari ini, terlihat kelahirannya itu lebih banyak daripada kematian. Yang dimana di sini kelahiran di atas 4,5 jutaan. Sedangkan yang meninggal itu di bawahnya. Bahkan bisa disebut separuh dari angka kelahiran. Ini menyebabkan seorang Pak Deddy Mulyadi ingin memberikan suatu kebijakan bahwa KB di Indonesia kurang efektif ternyata. Yang terkhusus KB kepada perempuan. KB kepada perempuan dinilai kurang efektif. Sehingga apa? Beliau memberikan suatu kebijakan untuk bagi siapa-siapa yang ingin menerima dana bansos, maka mereka harus ber-KB. Yang diharuskan ber-KB adalah laki-laki. Setelah saya menyimak beberapa penjelasan atau beberapa klarifikasi dari Pak Deddy Mulyadi yang dimana diisukan bahwa beliau ini mewajibkan vasektomi kepada pria, yang dimana vasektomi ini tidak jauh berbeda dengan angkat rahim, teman-teman. Kalau kita berbicara masalah hukum fikihnya, ulama sepakat bahwa vasektomi ataupun angkat rahim hukumnya haram kecuali ada uzur. Uzur yang dimana dia harus melakukan vasektomi ataupun angkat rahim. Contohnya dia sudah memiliki 10 anak, punya 5 anak, dan sudah punya banyak keturunan, sehingga dia harus melakukan sterilisasi ataupun vasektomi tersebut, teman-teman. Namun hal tersebut juga kalau bagi laki-laki apakah sama dengan perempuan? Kenapa? Mengingat seorang perempuan apabila dia melahirkan melalui jalur sesar pasti ada masalah-masalah, teman-teman. Apabila itu didiamkan terus-menerus sesar sampai 10 kali, maka akan ada permasalahan mungkin dari segi medis, sehingga apa? Mengharuskan si perempuan untuk angkat rahim. Ya memang dengan teknik operasi sekarang yang makin meningkat, teknik pembiusan dan obat-obatan anti perlengketan yang sudah semakin banyak, anti adesi ya, itu memang memungkinkan untuk melakukan tindakan operasi sesar dalam hal ini berulang-ulang kali. Walaupun sekali lagi, idealnya kalau kita bicara itu kurang lebih 3 kali sesar ini. Bisa lebih dari 4 kali, 3 kali bisa 4 kali, bahkan pasien saya pernah sampai 5 kali. Cuman memang angka resikonya semakin tinggi. Dan angka resiko ini membahayakan si ibu itu sendiri. Makanya biasanya dokter ketika sudah sesar yang kedua atau sesar yang ketiga, dia mengedukasi pasiennya terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi kalau ibu itu hamil lagi atau harus sesar yang keempat. Jadi itu prinsipnya. Jadi sebenarnya bukan sekarang ya, dari dulu resikonya sama. Cuman mungkin beberapa teknik pengobatan, teknik operasi, itu tadi ya, obat-obat anti perlengketan itu bisa membuat operasi berikutnya menjadi sedikit lebih aman, tapi tetap berbahaya. Dan di sini kalau bagi laki-laki ini juga bisa dikatakan suatu yang kurang tepat apabila harus vasektomi. Karena apa, teman-teman? Vasektomi itu memutus, proses operasinya adalah memutus saluran sperma agar tidak bercampur dengan mani. Sehingga apa? Mani ketika keluar tidak mengandung sperma, sehingga tidak bisa membuahi sel telur dari istri. Di sini hukumnya banyak ulama mengharamkan. Kalau membuat seseorang itu mandul, ya artinya kan mandul, ya itu haram jelas. Tidak dibenarkan pula. Namun yang kita bicarakan di sini masalah kebijakannya. Mengharuskan seseorang ber-KB, apakah itu terlarang? Ya tidak, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi adalah di mana beliau itu khawatir dengan angka kelahiran di Indonesia ketika memberikan bansos. Ternyata yang menerima bansos, angka kemiskinannya pun tidak kalah dengan angka kelahirannya. Sehingga diketahui banyak sekali orang-orang yang miskin itu, mereka juga memiliki banyak anak, teman-teman. Kata Pak Deddy Mulyadi, apabila kamu ingin memiliki seorang anak, ingin menjadi orang tua, maka siapkan dulu dari segi ekonomi, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar anak-anak yang lahir itu bisa paling tidaklah sejahtera begitu. Tapi kalau tidak, ya ber-KB. Kan banyak jalannya, bisa pakai kondom, dan lain sebagainya. Kalau mau berbicara, Pak Deddy Mulyadi juga banyak memusuhinya, teman-teman. Beliau ini juga banyak yang memusuhi. Saya pribadi pun ya ada juga tidak sepakatnya dengan beliau. Namun dari segi ini, beliau juga memiliki visi misi yang cukup baik, benar untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat. Tidak salah, apalagi masalah keluarga berencana. Karena memang betul angka kelahiran ini semakin membludak daripada angka kematian.
Kalau kita mau berbicara dari segi pendataan di Indonesia sebelum tahun 2000-an ya, 2000-an ke bawah, itu jumlah penduduk hanya di bawah 200 jutaan. Tetapi sekarang penduduk Indonesia sudah mencapai 270 jutaan lebih, teman-teman. Lebih. Mungkin hampir 300.000. Mungkin ya. Sehingga apa? Kalau kita berbicara masalah angka kelahiran dan kematian, yaitu bisa menjawab dan bisa menjelaskan kenapa penduduk di Indonesia semakin banyak, semakin rame ya, semakin desak-desakan. Ya karena itu, angka kelahirannya mengalahkan angka kematian, teman-teman. Jadi tidak stabil begitu ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi ingin menstabilkan itu. Jadi kurangi angka kelahiran. Dengan cara apa? Ya program KB. Entah yang laki-laki KB ataupun yang perempuan. Tapi kalau mau berbicara masalah sterilisasi perempuan, angkat rahim, ataupun dengan vasektomi, ini harus melalui persetujuan ulama juga. Karena apa? Terkait dengan pemandulan, teman-teman. Kemandulan yang disengaja, ya, apalagi tanpa uzur begitu ya. Hanya karena mau nerima bansos, kita harus vasektomi, harus angkat rahim dan memandulkan diri. Nah, ini yang menjadi perbincangan nanti. Perbincangan antara ulama. Yang dimana apakah boleh atau tidak. Dan asal kalian tahu, teman-teman, apabila kita berbicara masalah kebijakan-kebijakan, selama saya menyimak, belum ada saya menjumpai kebijakan yang buruk dari Pak Deddy Mulyadi. Bukan di sini saya berniat membela ya, teman-teman. Meskipun dari segi kesehatan, vasektomi ataupun angkat rahim itu tidak mempengaruhi kinerja seksual. Ya, tidak, teman-teman. Cuma mengurangi, cuma membuat orang mandul saja gitu. Dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan ya haters ya. Beliau ini juga memiliki haters, akan menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi itu ya berseberangan dengan syariat, menghalalkan yang haram dan lain sebagainya. Ya terbukti, teman-teman. Akan ada kelompok-kelompok yang mencela Pak Deddy Mulyadi dengan kebijakannya yang satu ini. Padahal beliau mengucapkan hanya ber-KB, ya entah dengan vasektomi, kondom ataupun apa begitu. Agar apa? Agar para orang tua itu juga bertanggung jawab untuk mengatur siklus kehamilannya. Ya mungkin dibatasi lah gitu. Ya setiap keluarga harus memiliki 1 atau 2 anak. Ya begitu. Ya mungkin dibatasi saja lah. Dan warga juga harus dewasa di sini ya. Dan di sini kalau kita mau mengambil sisi positifnya banyak, teman-teman. Kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi kalau kita ambil dari segi positifnya banyak dan baik, tetapi juga ada segi negatifnya ya, yang dimana akan menjadi kontroversi seperti sekarang. Jadi kalau menurut beberapa pertimbangan, kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi ini mungkin saja bisa diterapkan, tapi bukan dengan cara pemandulan, teman-teman. Jangan sampai menggunakan cara pemandulan kalau memang tidak ada uzur. Tapi kalau sudah ada uzurnya, maka silahkan. Begitu. Namun tetap pada hukum asalnya, vasektomi ataupun angkat rahim haram menurut pendapat ulama. Mungkin begitu saja yang ingin saya sampaikan. Kita tetap support keputusan atau kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi selama itu mengedepankan kepentingan bangsa.